Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 10 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi banyak orang, agar percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan dibangkitkan oleh Bapa demi keselamatan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi dan selamat Sabat. Renungan pagi kita hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 berjudul Kegenapan Berkas yang Diunjukkan. Ayat inti dikutip dari 1 Korintus 15 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Pada musim panas tahun 1844, di tengah-tengah waktu ketika nubuatan 2300 petang dan pagi diperkirakan akan berakhir dan musim gugur pada tahun yang sama, yang kemudian diketahui bahwa nubuatan itu diperluas. Pesan tersebut diproklamirkan dalam kata-kata yang sama dalam kitab suci, mempelai datang. Hal yang menyebabkan pergerakan ini adalah penemuan bahwa dekrit Artasasta untuk memulihkan Yerusalem yang menjadi titik awal periode 2300 hari mulai berlaku pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi, dan bukan pada awal mulanya tahun tersebut, seperti yang diyakini sebelumnya. Dihitung dari musim gugur tahun 457, masa 2300 tahun berakhir pada musim gugur tahun 1844. Penyembelihan anak domba Paskah merupakan bayangan kematian Kristus. Paulus berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Seberkas hasil pertama yang pada saat Paskah diwujudkan di hadapan Tuhan merupakan gambaran kebangkitan Kristus. Paulus berkata, ketika berbicara tentang kebangkitan Tuhan dan seluruh umatnya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. 1 Korintus 15 ayat 23. Seperti berkas unjukan yang merupakan biji-bijian matang pertama yang dikumpulkan sebelum dipanen, Kristus adalah buah sulung dari panen abadi orang-orang tebusan yang pada kebangkitan di masa depan akan dikumpulkan ke dalam lumbung Allah. Bayangan ini telah digenapi, tidak hanya sehubungan dengan peristiwanya, tetapi juga waktunya pada hari ke-14 bulan pertama Yahudi. Hari dan bulan di mana selama 15 abad lamanya, domba Paskah disembelih. Kristus, setelah memakan Paskah bersama murid-muridnya, menetapkan pesta yang memperingati kematiannya sendiri sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pada malam yang sama, dia diambil oleh tangan-tangan jahat untuk disalib dan dibunuh. Dan sebagai kegenapan berkas yang diunjukkan, Tuhan kita dibangkitkan dari kematian pada hari ketiga, yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dikutip dari The Great Controversy halaman 398 dan 399. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat.
Pekabaran renungan pagi hari ini adalah pelajaran vital bagi umat-umat Allah, sebab hal ini berhubungan dengan keselamatan. Setibanya Yesus di sorga, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 115 tahun 1897 paragraf 33. Dia masuk ke dalam hadirat Bapanya. Dia menunjukkan kemenangannya dalam kegenapan lambang dari dirinya, berkas unjukan orang-orang yang dibangkitkan bersamanya, lambang orang-orang mati yang ditawan yang akan bangkit dari kubur mereka ketika sangkakala terakhir dibunyikan. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, terjadilah gempa dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bisa kita baca dalam Matius 27 ayat 52. Tetapi mereka tidak langsung keluar dari kubur. Mereka hanya bangkit dari kematian. Kapan mereka keluar dari kubur? Mereka keluar saat Yesus bangkit dari kematian dan keluar dari kubur. Yesus yang pertama-tama keluar, baru mereka. Inilah tawanan yang Yesus bawa naik ke sorga. Paulus menuliskan dalam Efesus 4 ayat 8 yang berkata, "Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia." Tawanan yang Yesus bawa naik adalah mereka yang bangkit dan keluar dari kubur bersama Yesus. Dan mereka yang Yesus bawa naik ke sorga ini, Yesus persembahkan kepada Bapanya sebagai bukti kemenangannya. Nah, mengapa kebenaran ini penting sekali bagi kita? Karena sekarang ini sudah ada ajaran sesat di dalam gereja Advent yang sekarang ini. Berikut ajarannya. Slide ini dibuat oleh 2 orang pendeta gereja Advent yang sekarang ini untuk seorang awam yang melakukan dialog damai dengan seorang anti-trinitas. Perhatikan yang ditandai warna kuning. Pembuat slide, yaitu para pendeta tersebut, menuliskan bahwa Yesus sanggup membangkitkan dirinya sendiri, yang mereka dasarkan kepada Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Sebelum kita kaji ayat tersebut, ingat tadi bahwa Alkitab dan Roh Nubuat menjelaskan bahwa Yesus mati di kayu salib dan ada kebangkitan orang-orang mati yang terjadi, yang keluar dari kubur nanti saat Yesus dibangkitkan dan keluar dari kubur. Nah, apakah orang-orang yang kudus yang mati dan bangkit tersebut bangkit sendiri atau dibangkitkan? Tentunya dibangkitkan. Orang mati tidak bisa bangkitkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya disebut mati. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 13 berkata, "Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan." Ayat 16 dia tekankan kembali, "Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan." Apa artinya? Artinya, Yesus sungguh-sungguh mati. Dia bukan pura-pura mati atau bisa bangkitkan dirinya sendiri. 2 kali Paulus berkata, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus juga tidak dibangkitkan. Apakah ayat-ayat ini menyatakan Yesus bangkit sendiri? Sudah pasti tidak. 2 kali Paulus tekankan agar kita fokus dan tidak gagal paham. Yesus dibangkitkan, sebab itulah patron bagi kita yang mati di dalam Yesus akan menerima kebangkitan yang sama. Perhatikan Paulus yang sama berkata dalam Roma 8 ayat 11. "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Perhatikan 2 kali Paulus tuliskan, Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Siapakah Dia yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati ini? Dia adalah Allah Bapa. Baca juga Galatia 1 ayat 1. Jadi,
Jika roh Bapa di dalam kita, maka meski kita mati, kita akan menerima kebangkitan yang sama seperti yang Yesus alami. Yesus dibangkitkan oleh Bapanya. Dan nantinya kebangkitan itu Bapa lakukan melalui anaknya saat Yesus datang kedua kali di awan-awan. Lalu, apakah benar bahwa Yohanes 10 ayat 17 dan 18 tadi yang digunakan oleh para pendeta gereja Advent yang sekarang ini sebagai bukti Yesus bangkitkan dirinya sendiri? Mari kita baca ayat tersebut. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 yang berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Inilah ayat yang menjadi dasar kaum Trinitas menyatakan bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Ayat ini cukup sering kita dengar, tetapi juga ayat yang cukup sering disalah mengerti. Argumennya adalah, jika Yesus bisa mengambil nyawanya kembali, berarti dia bisa bangkitkan dirinya sendiri. Masalahnya adalah, saudaraku dalam Tuhan, sesuai dengan renungan hari ini, Paulus berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Jika anak domba Paskah disembelih, maka anak domba Paskah itu mati. Itulah lambang akan Kristus. Masakan lambang mati, sementara kegenapannya tidak mati atau pura-pura mati dan bahkan bisa bangkitkan diri sendiri? Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jika Yesus membangkitkan dirinya sendiri, itu sama artinya dia tidak mati. Orang mati sesuai pernyataan Alkitab tidak dapat membangkitkan diri sendiri, sebab orang mati tidak tahu apa-apa, hilang maksud-maksudnya, tidak merasakan apa-apa, serta tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya disebut mati. Itulah yang Alkitab nyatakan. Silahkan baca Pengkhotbah 3 ayat 19-21, Pengkhotbah 12 ayat 7, Mazmur 146 ayat 4, Ayub 14 ayat 10, dan lainnya. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayat ini? Perhatikan, kata menerimanya kembali dalam ayat 17 dan kata mengambilnya kembali dalam ayat 18, kedua kata tersebut diterjemahkan dari kata Yunani yang sama, yaitu lambano. Artinya, kedua kata tersebut maknanya sama. Itu sebabnya perhatikan terjemahan-terjemahan Alkitab berikut ini. Ini adalah Alkitab Indonesian Modern Bible. Perhatikan Alkitab Indonesian Modern Bible menggunakan kata yang sama untuk ayat 17 dan 18, yaitu menerimanya kembali. Alkitab IMB tidak membuat perbedaan, sebab memang berasal dari kata yang sama. Satu lagi kita lihat. Ini adalah Alkitab Contemporary English Version. Perhatikan Alkitab ini menggunakan kata yang sama juga untuk ayat 17 dan 18, yaitu receive it, yang artinya menerimanya. Alkitab CEV tidak membuat perbedaan, sebab memang berasal dari kata yang sama. Semoga saudara semakin melihat bahwa menggunakan ayat ini sebagai dasar bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri sangat-sangat lemah dan tidak alkitabiah. Dan juga, para pendeta tersebut membenturkan Yohanes dengan Paulus. Paulus dengan jelas berkata, jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus juga tidak dibangkitkan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, saat Yesus berkata, Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali, hal itu sama dengan Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa menerimanya kembali. Inilah yang ayat ini sampaikan, sebab kedua kata tersebut berasal dari satu kata yang sama. Tidak ada sama sekali pernyataan bahwa Yesus membangkitkan dirinya sendiri dalam ayat ini, atau dalam ayat-ayat lainnya. Karenanya, ajaran yang menyatakan Yesus bangkitkan dirinya sendiri adalah tidak alkitabiah. Oleh sebab itu, sesat.
tinggalkan saudaraku dalam Tuhan. Kenapa? Perhatikan Paulus menuliskan dalam Roma 10 ayat 9 yang berbunyi, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Percaya bahwa Allah Bapa yang bangkitkan Yesus adalah keselamatan. Tidak ada satu ayat pun yang berkata dalam Alkitab bahwa percaya Yesus bangkitkan dirinya sendiri adalah keselamatan. Tidak ada. Silahkan saudara periksa. Karenanya, para pendeta gereja Advent yang sekarang ini, serta para evangelisnya yang mengajarkan bahwa Yesus bangkitkan dirinya sendiri, sedang menuntun umat gereja Advent yang sekarang ini menuju kebinasaan. Oleh sebab itu, saudaraku dalam Tuhan, ingat, Kerinduan Segala Zaman Jilid 2 halaman 439 paragraf 3 berkata, "Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan jemaatnya dan memuliakannya dengan Dia, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan segala penguasa, dan jauh lebih tinggi daripada setiap orang yang ternama, bukan saja di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang." Kuasa siapa yang dimaksudkan? Kuasa Roh Bapa, sebagaimana Roma 8 ayat 11 telah nyatakan sebelumnya. Kiranya penggambaran ini menjadi pembaharuan bagi banyak umat, sebab inilah keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital yang Engkau nyatakan pada pagi hari ini, ya Bapa, bahwa ajaran yang menyatakan Yesus bangkitkan dirinya sendiri adalah sesat, dan itu menuntun umat menuju kebinasaan. Karenanya, biarlah pekabaran pagi hari ini mengubahkan dan menobatkan banyak orang, sehingga mereka mau membuka hati agar menerima Kristus dalam hidupnya. Oleh sebab itu, karuniakanlah ya Bapa roh anak-Mu dalam hati kami, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sebab hanya oleh menerima kehadiran roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami menerima roh Bapa, roh yang membangkitkan Kristus, dan meski nanti tubuh kami mati, saat Yesus datang kedua kali, kami semua yang mati dalam Kristus akan menerima kebangkitan yang sama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.